Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gaji Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2206566 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana membuat program di PLC Mitsubishi. Nah, yang pertama, seperti biasa kita buka dulu aplikasinya. Nah, jika kalian belum membuat user, maka kalian buat dulu. Tetapi jika sudah, langsung klik saja from the last session. Langsung masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, langsung saja klik start. Oke, jadi teman-teman di video sebelumnya itu sudah dijelaskan ya bagaimana cara membuat program di setiap levelnya, yaitu di level A, B, C, dan D. Maka di kali ini kita akan membuat program di level yang menengah, yaitu di yang E. Nah, kita lanjutkan. Kita ke yang kedua, yaitu part sorting by size. Jadi gimana menyortir part sesuai ukurannya gitu. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuk bagaimana cara membuat programnya ya, seperti yang di video-video sebelumnya juga. Jadi untuk kali ini kita harus kita harus mendistribusikan setiap part ke tujuan sesuai dengan ukurannya gitu ya. Nah, untuk petunjuknya yaitu pertama, ketika switch 1 atau X24 itu dinyalakan, maka konveyor akan bergerak. Dan ketika switch 1 itu mati, maka konveyor akan mati juga gitu. Jadi berhenti. Nah, jadi tadi tuh jika kita menyalakan switch 1 di on kan, maka konveyor harus bergerak itu Y1 dan juga konveyor Y2. Nah, untuk petunjuk yang kedua itu ketika push button 1 X20 ditekan, maka supply command Y0 itu akan nyala gitu, akan on. Juga supply command ini Y0 ini akan berhenti ketika robot bergerak di poin start gitu. Jadi artinya ketika robot ini mengambil part di box ini, maka robot ini akan otomatis kembali ke posisinya semula kayak gini. Nah, untuk petunjuk yang ketiganya ini, the robot supply large medium. Robot ini akan menyuplai setiap part yang berukuran besar, medium, dan juga small atau kecil. Jadi kita asumsikan di bak ini tuh ada 3 part gitu yang berukuran besar, kecil, dan juga sedang. Nah, untuk petunjuknya yang keempat ini large part. Oh, jadi di sini pada proyek kali ini kita akan memindahkan 2 part saja teman-teman, yaitu bebas ya. Jadi mau part yang besar, yang sedang, atau yang kecil. Nah, di sini perintahnya itu untuk part yang besar itu harus
menuju ke konveyor yang belakang, dan untuk part yang kecil ini default konveyor harus ke konveyor depan. Jadi ketika robot ini membawa part, nah jika part itu yang besar terus simpan di konveyor, maka konveyor itu akan membawa ke yang X5 teman-teman. Jadi kalau misal partnya itu besar, itu akan masuk ke konveyor yang belakang atau X5. Tetapi jika robot ini membawa part yang kecil, maka itu akan menuju ke konveyor depan atau X4. Nah, di sini tertulis juga setiap part itu ditandai dengan X1 untuk yang besar, terus X2 untuk yang sedang, dan X3 untuk yang kecil. Jadi kita langsung saja ya buat untuk programnya. Kita edit dulu. Nah, di sini sudah program. Nah, untuk tadi perintah pertamanya itu switch 1 X24. Nah, jadi kita masukkan dulu 5 terus X24. Nah, terus untuk outputnya kita akan menggunakan relay bantu, yaitu M0. Nah, di sini untuk petunjuk kedua tadi itu push button ketika ditekan, maka kita masukkan dulu untuk push buttonnya, yaitu push button itu X20. Jadi kita masukkan X20 push button dan juga supply command. Nah, di sini nih kita masukkan X0. Nah, untuk outputnya ini kita masukkan M1. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan untuk setiap part-partnya ya teman-teman. Karena tadi disuruhnya 2 part saja gitu, maka di sini kita akan atur gitu. Kita masukkan terlebih dahulu X1 untuk yang ukurannya besar, terus X2 untuk yang sedang, dan X3 untuk yang kecil. Nah, untuk outputnya kita masukkan M2. Nah, terusnya kita harus mengunci di sini. Jadi kalian masukkan kembali M2. Oh, salah. Sorry teman-teman. Nah, di sini kita masukkan M2 kembali untuk menguncinya, karena biar gak berhenti tengah-tengah gitu. Lalu kita sambungkan untuk stopnya gitu, pemberhentiannya. Nah, untuk ini kita akan stop oleh X5. Nah, oh salah teman-teman, jadi harusnya tadi itu NC. Kita masukkan kembali tadi ini X3. Nah, di sini tuh harusnya NC. Nah, kenapa di sini
saya menggunakan relay bantu karena untuk tingkat yang ini tuh cukup panjang dan juga rumit gitu ya teman-teman untuk programnya. Jadi kita menggunakan relay bantu agar programnya itu lebih sederhana dan juga lebih pendek gitu. Nah, contohnya di sini kita kan memasukkan X1, X2 dan X3. Nah, untuk outputnya ini kita menggunakan M2 gitu untuk relaynya. Nah, jadi di bawahnya itu kalian tinggal memasukkan M2 saja gitu. Jadi singkatnya kalau kalian menggunakan relay ini tuh jadi kayak penyederhanaan program gitu. Kalau misal kalian tidak menggunakan relay ini, kalian harus memasukkan kembali gitu satu persatu, jadi kayak X1, X2 dan X3 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita atur untuk yang part kecilnya. Kita masukkan salah. Di sini tuh harusnya NC X1 terus NC X2. Nah, untuk yang ini buka untuk yang part kecilnya X3. Untuk outputnya kita masukin M3. Nah, seperti yang di atas kita juga harus menguncinya ya teman-teman. Kita masukkan lagi M3. Terus nah, kita untuk pemberhentiannya kita masukkan agar part yang kecil ini tuh masuknya itu ke conveyor yang depan. Nah, jadi di sini kita masukkan NC X4. Nah, jadi begini ya teman-teman untuk pengaturan programnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat program untuk sensor lainnya gitu, kayak lampu, terus sortir dan lain-lain. Kita masukkan di sini M0. Nah, langsung saja untuk outputnya ini tuh ke Y1. Bentar. Dan juga Y2. Nah, jadi ketika M0 ini nyala gitu, maka conveyor 1 dan conveyor 2 itu akan bergerak gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan M1. Nah, di sini kan tadi untuk X0 ya, makanya di sini M1 itu untuk outputnya masukkan Y0. Jadi ketika M1 nyala, maka robot ini akan bergerak gitu. Terus selanjutnya kita masukkan lagi M2. Nah, M2 di sini untuk outputnya itu akan menggerakkan sensor sortir gitu, yaitu Y5. Kita masukkan Y5 juga. Juga kita akan atur untuk lampunya gitu. Jadi kita masukkan outputnya Y20. Nah, jadi ketika nanti robot ini membawa part yang besar lalu maju di conveyor ini dan masuk ke
X5, maka lampu yang dari Y20 ini akan nyala gitu. Nah, selanjutnya kita akan atur untuk yang part kecilnya gitu. Kita masukkan M5. Untuk outputnya kita pakai yang lampu Y20. Y21, maaf. Nah, jadi ini juga untuk yang M5 ini, ketika nanti robot membawa part yang kecil terus masuk ke sensor dan menuju ke conveyor yang depan, maka lampu yang Y21 ini akan nyala gitu. Kita coba untuk jalankan ya. Kita convert dulu. Lalu kita online kan. Nah, di sini kan tadi program, sekarang berubah menjadi run ya. Jadi kita bisa menjalankan gitu. Nah, tadi kita lihat lagi, yang pertama itu kan ketika switch 1 dinyalakan, maka conveyor ini akan bergerak. Nah, kita coba. Nah, ini kan sudah on ya, teman-teman. Di sini udah bergerak nih conveyornya. Terus ketika switch 1 dimatikan, maka conveyor juga akan berhenti. Nah, kita coba matikan dulu. Nah, ketika ini mati, conveyor juga berhenti gitu. Kita nyalakan lagi. Terus untuk perintah kedua ini, ketika push button ditekan, maka supply command akan nyala gitu, akan on. Juga kalau supply command ini nantinya on, akan berhenti juga ketika robot ini bergerak di start point gitu. Kita coba tekan push buttonnya. Nah, ini membawa yang gede ya. Nah, kita masuk langsung ke sana. Nah, jadi yang tadi di sini ketika supply command ini bergerak, akan berhenti juga ketika itu tuh mengantarkan part ini tuh dan menyimpan di conveyor. Kita coba lagi. Nah, ini kan membawa terus menyimpan, maka otomatis akan kembali lagi ke posisinya semula dan berhenti gitu. Nah, terus untuk partnya ini kan gak bisa diatur ya, mau si robotnya ini tuh mengambil yang gede, menengah ataupun yang kecil gitu. Jadi ini tuh random gitu, diacak. Juga pada saat kan tadi udah diatur ya, untuk robotnya ini hanya mengambil 2 part saja gitu, antara yang besar atau yang kecil gitu. Nah, untuk yang perintah keempat ini kan tadi tuh untuk yang part besar harus menuju ke conveyor yang belakang, dan untuk yang kecil harus ke front conveyor atau ke conveyor yang depan. Nah, untuk yang belakang tuh kan X5 dan yang depan tuh X4 gitu. Nah, kita lihat, kita tekan kembali. Nah, ini membawa yang kecil terus maju ke sensor sortir. Nah, jadi di sini tuh langsung masuk gitu otomatis. Kalau yang kecil tuh masuk ke bak yang S4 gitu, conveyor yang depan. Kita coba lagi. Nah, ini membawa yang besar. Kita maju, ini akan berpindah langsung masuk ke conveyor yang belakang. Nah, untuk yang tadi saya bilang untuk sensor lampunya, jadi kita coba lagi. Ketika kita membawa part yang kecil, nah ini lampu ini akan menyala gitu. Bahwa part yang menuju ke box X4 itu adalah yang kecil gitu, makanya di sini lampunya menyala gitu. Kita coba nyari yang besar gitu untuk partnya. Nah, ini yang besar. Ketika maju, nah di sini menyala untuk lampu yang part besar gitu, warna merah. Kita lihat di pandangan depannya. Coba lagi. Nah, ini membawa yang kecil terus masuk, ini nyala.
langsung masuk ke yang conveyor depan. Nah, ini yang kecil lagi ya. Tunggu yang ngambil yang besar. Nah, untuk yang besar ini lewat, terus di sini nyala untuk lampunya, makanya langsung masuk ke conveyor yang di belakang. Kita lihat untuk pandangan di atas gitu. Ketika robot membawa, langsung menyimpan. Nah, di sini masuk langsung yang kecil. Kita coba lagi. Nah, di sini yang besar. Di sini nyala lampunya ya. Langsung masuk ke yang conveyor belakang. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk program di tingkat yang E ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga tutur bahasa yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.